Kalau kita itu jadi mahasiswa, jangan suka baperan, tapi jadi mahasiswa yang berperan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Udinus, balik lagi nih di podcast pendidikan HMTIN. Kali ini aku Karen dari Prodi Teknik Industri bareng sama partnerku Angel dari Prodi Teknik Industri juga bakal bawain podcast pendidikan selama beberapa menit ke depan. Stay tune ya. Di podcast kali ini adalah podcast terakhir kita nih Sobat Udinus. Nah, untuk series hari ini adalah series ketiga. Hari ini kita bakal bahas tentang ruang lingkup teknik industri, tantangan apa yang dihadapi seorang teknik industri, sampai pada prospek kerjanya apa saja. Bersama narasumber spesial kita hari ini yaitu Bu Amalia. Oke. Nah, Bu Amalia ini merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Industri Udinus dan mengampu beberapa mata kuliah. Lebih lengkapnya kita tanya-tanya langsung aja yuk. Halo Bu Amal. Bu Amal, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri biar sobat pendengar podcast pendidikan HMTN ini juga kenal sama Bu Amal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat HMTIN semua. Saya Amalia, saya salah satu dosen di Fakultas Teknik, khususnya di program studi Teknik Industri Universitas Dian Nuswantoro. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Cukup boleh langsung aja ya Bu. Boleh, silahkan. Nah, sebelum berkecimpung jadi dosen teknik industri nih Bu Amal, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Bu Amal ini apakah di teknik industri juga atau di bidang lain nih Bu? Oke, ya alhamdulillahnya dan kebetulannya juga saya memang latar belakangnya dari teknik industri. Jadi di S1 teknik industri, kalau di S2-nya saya lebih spesifik di teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Bandung. Seperti itu. Jadi memang linear ya, kalau dosen itu memang alangkah baiknya kita punya linearitas. Boleh ceritakan tidak Bu, bagaimana Ibu bisa jadi dosen teknik industri di Udinus? Apa ada alasan terkhususnya nih Bu? Oke, jadi sebenarnya ya saya itu awalnya itu tidak berprofesi sebagai dosen. Jadi setelah saya lulus S1, saya ini bekerja di industri. Ya, bekerja di industri, kemudian saya memang sih ada niat juga gitu ya, karena sebagai perempuan kemudian mungkin teladan saya, ibu saya pun juga berprofesi sebagai dosen. Nah, ini juga menginspirasi saya untuk bisa menjadi dosen. Nah, setelah lulus S2 ini sebenarnya saya sempat off karena kebetulan punya anak gitu ya, saya off, kemudian saya mau kerja lagi di industri sebenarnya, balik lagi ke industri, kemudian saya pikir-pikir dengan berbagai macam pertimbangan berkaitan dengan waktu dan lain sebagainya, akhirnya saya mencoba apply, dan kebetulan ada lowongan gitu di Teknik Industri Udinus. Itu saya infonya dapat dari Pak Jazuli. Infonya dapat dari Pak Jazuli waktu seminar gitu ya, kegiatan seminar, kemudian coba apply saja. Alhamdulillah ya ikut tes ya. Kita kalau di dosen itu, jadi kalian kalau jadi dosen itu harus ada beberapa tes ya, psikotes, kemudian yang pasti syaratnya juga ada tes micro teaching. Nah, alhamdulillah keterima, ya sudah, akhirnya saya bergabung di Teknik Industri Universitas Dian Nuswantoro. Seperti itu. Kalau ruang lingkup teknik industri itu apa aja sih Bu? Kalau ruang lingkup teknik industri ya, jadi kalau masih ingat nggak kalian nih? Saya sekarang gantian yang nanya nih ya. Apa sih teknik industri itu, Dek, menurut kalian nih? Teknik industri kalau menurut saya sendiri ya Bu, lebih ke perancangan. Perancangan, Oke, ada kata kuncinya ya. Jadi kalau di teknik industri itu memang kita ada dasarnya ya, perancangan, kemudian desain ya, kemudian improvement, perbaikan, dan kemudian installation ataupun instalasi ataupun penerapan. Penerapan apa, perancangan apa, dan perbaikan pada apa pada sebuah sistem terintegrasi. Ya, sistem terintegrasi itu apa saja? Manusia, material, kan seperti itu ya. Kemudian termasuk informasi dan energi di dalamnya. Nah, kalau kita bilang ruang lingkupnya ya yang ada di situ. Jadi kalau di teknik industri sendiri, kita ini mengacu khususnya di teknik industri Udinus,
ini kan kita sudah OBE ya, outcome based education. Kita mengacu dari IISE, the Institute of Industrial System Engineer. Nah, apa itu gitu ya? Itu adalah sebuah organisasi yang berkaitan dengan profesi teknik industri yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas. Nah, di dalam IISE ini ada 14 BOK. Ya, body of knowledge yang ada di teknik industri. Ya, salah satunya work and design measurement, kemudian economic engineering analysis, kemudian operational research. Ya, udah pada dapat semua belum nih? Udah dong. Udah ya. Tapi Kalau Angel belum ya. Nah, kemudian ya di dalamnya ada pokoknya 14 ya. Jadi ada human factor and ergonomic, ada safety, kemudian ada engineering design, engineering management. Jadi banyak, ada 14. Nah, di situ itu kita mengacu pada IISE. Nah, kalau misalnya kita bilang kurikulum gitu ya. Kurikulum di teknik industri ini kita juga mengacu pada pemerintah tentu saja, dan juga kita dari beberapa pemangku kepentingan. Salah satunya dari Badan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Indonesia, Teknik Industri Indonesia ya. Nah, di situ kita memang mengelompokkan gitu ya adik-adik ya, mengelompokkan ada beberapa ada yang masuk ke dalam, kalau teknik industri ya ada Industrial Engineering Science, ada Engineering Science gitu ya. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan 14 BOK itu ada di situ gitu termasuk. Jadi kalau yang wajib itu ada 84 yang ditetapkan dari BKSTI. Nah, di luarnya itu ada muatan-muatan tambahan dari kita. Oke. Ya, ceritakan juga Bu, untuk teknik industri sendiri yang di Udinus sudah berapa lama Bu berdirinya? Teknik Industri Universitas Dianuswantoro ini merupakan prodi kedua ya dari Fakultas Teknik. Yang pertama itu berdiri dengan seiring berdirinya Fakultas Teknik itu adalah Teknik Elektro. Nah, Teknik Industri Udinus ini sebenarnya udah cukup lama deh. Dari tahun 2002. Udah lahir belum? Belum. Oh, belum. Belum lahir ya. Oke, saya masih apa ya, masih unyu-unyu juga kali ya. Oke. Nah, tahun 2002 tepatnya di tanggal 5 Juli 2002. Berarti kalau misalnya kita bilang ini tahun 2025 berarti berapa? Hampir 23 tahun ya? Iya. Sebenarnya hampir 23 tahun perjalanan panjang dari Teknik Industri Universitas Dianuswantoro. Kalau boleh tahu nih Bu, yang bedain teknik industri di sini sama di kampus lainnya tuh apa Bu? Terus fasilitas yang ditawarin di sini tuh apa aja sih Bu? Oke. Mulai dari tadi apa? Ulangi boleh? Perbedaan. Ya. Oke ya. Perbedaan teknik industri Udinus dengan teknik industri lainnya. Sebenarnya kalau kita bilang ya, kurikulum itu kita ada bagian yang sama yang tadi saya sampaikan, karena memang ditetapkan oleh kita mengikut IISE dan juga dari BKSTI. Nah, yang membedakan ada ciri khas. Kalian tahu nggak visi dari program studi teknik industri Udinus? Nah, ini tes ini ya. Ayo, siapa yang bisa gitu ya? Oke, menjadi program studi unggul gitu kan ya. Menjadi program studi unggul yang membantu untuk pengembangan industri dan berfokus juga pada teknologi rekayasa terkini ya. Nah, jadi di sini visi ini kan kita linear nih, sama dengan fakultas, kemudian juga diturunkan dari fakultas, diturunkan lagi dari universitas. Nah, yang menjadi ciri khas di teknik maupun di Universitas Dianuswantoro sendiri itu punya ciri khas ada di entrepreneurship, kewirausahaan ya. Jadi kalau di teknik itu visinya teknik pun ada bagian dari pengembangan teknologi rekayasa terkini ya, dan technopreneurship. Makanya di kurikulum kalian itu wajib ada mata kuliah yang namanya dasar kewirausahaan, ya, startup bisnis,
Kemudian kemarin Karen ikut apa, Dek? WMK, Bu. WMK ya. Iya. Nah, salah satunya memang WMK ini, Wirausaha Merdeka ini kan juga untuk memupuk semangat dan juga mencari calon-calon entrepreneur muda kan seperti itu. Jadi memang salah satu keunggulan ya ataupun yang menjadi pembeda memang kita berfokus di situ. Harapannya kenapa entrepreneurship itu penting? Ya. Entrepreneurship itu penting kan dia itu adalah penggerak perekonomian. Sekarang memang kita buka banyak industri, tetapi banyak juga industri yang kolaps. Nah, harapannya justru kita yang akan membuka peluang kerja, gitu ya, bisa membuka peluang kerja. Meskipun banyak di antara kita pun ingin menjadi mungkin ada yang ingin menjadi manajer di sebuah perusahaan ternama dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tetapi ada beberapa ciri khas. Nah, selain dari entrepreneurship, yang kita tekankan lagi dari visi yang ada di program studi itu adalah teknologi base. Ya, teknologi base. Harapannya memang kita ini mengikuti perkembangan zaman dan juga mampu bertransformasi ya sesuai dengan era yang ada, yaitu era teknologi ya. Kemudian kita juga inginnya di fakultas teknik ini sendiri, tidak hanya di teknik industri, teknik elektro maupun teknik biomedis pun kita punya kemandirian teknologi ke depannya. Nah, jadi di sini memang itu yang juga menjadi penekanan di teknik industri Udinus ya. Kalian bisa lihat kita membuka beberapa mata kuliah pilihan seperti otomasi industri gitu ya, yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Seperti data mining, big data. Nah, itu juga menjadi pondasi kuat dan juga menjadi pembeda nih dari teknik industri yang lain. Seperti itu. Kalau yang kedua kan tadi tentang fasilitas, Bu. Jadi fasilitas iya. apa aja yang Ini pertanyaannya panjang soalnya ya, udah Iya. Oke, fasilitas yang kalian rasakan apa deh? Aduh, banyak banget, Bu. Banyak banget ya. Iya. Nah, jadi memang di Udinus sendiri ini menyediakan berbagai macam fasilitas. Fasilitas dari pembelajaran contohnya ya, baik itu ruang kelas yang nyaman, kemudian laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang bisa menunjang perkuliahan kalian, bisa menunjang atmosfer akademik yang ada di Teknik Industri Universitas Dian Nuswantoro. Itu baru yang pembelajaran. Kemudian fasilitas sarana prasarana lain, pendukung lainnya. Seperti contohnya, kalian dapat layanan kesehatan? Dapat. Poliklinik, layanan kesehatan. Kalian berobat bisa kapan aja ya. Tapi jangan ya. Jangan ya. Kalau misalnya berobat kapan aja kan berarti sering sakit gitu ya. Oke ya, jangan, harapannya nggak sakit ya. Oke. Layanan kesehatan. Kemudian layanan apa lagi? Layanan perpustakaan. Sekarang perpustakaannya juga udah dibuat lebih nyaman ya. Kalian hobi ke perpustakaan? Lumayan sih, karena perpusnya baru ya, Bu. Oke, gitu ya. Iya. Kalau lama, oke ya. Di sana juga dibuat memang untuk membangun minat-minat mahasiswa yang ada di sini untuk bisa lebih giat membaca buku atau mencari jurnal. Itu disediakan, bisa diakses dari perpustakaan. Meskipun kita juga memberikan akses ya, digital library gitu ya, yang bisa diakses di mana aja. Kemudian itu dari layanan perpustakaan, layanan kesehatan. Kemudian yang kalian dapatkan lagi, layanan olahraga ya, sarana olahraga. Udinus dilengkapi berbagai macam sarana olahraga seperti lapangan basket. Kemudian ada apa lagi? Lapangan apa lagi? USSC, Udinus Satria apa ya? Sport Center. Oke. Nah, di situ baru ya, bahkan beberapa kali digunakan untuk kompetisi tingkat nasional juga sekarang. Nah, di situ all in one kayaknya ya, bisa basket, bisa apa lagi? Volley, bisa apa lagi? Kita juga ada ya yang kuliah di Udinus atlet-atlet. Nah, kemudian tidak hanya USSC, ada panjat tebing. Kemudian untuk mahasiswa sendiri disediakan juga fasilitas UKM
unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya radio ini ya. Iya, Nah, ini radio salah ini ya. Oke, apalagi ya Dek ya? Pokoknya banyak ya, insya Allah semuanya ini mendukung dan mensupport untuk mahasiswa kita bisa menjadi lebih semangat, termotivasi dan juga berkembang ke depannya. Salah satu lagi ya, layanan karir. Nah, layanan karir ini bisa diakses ya, layanan kalian lulus nanti jadi alumni gitu ya. Nah, ini kita akan berkoneksi di layanan karir. Ya, kepuasan alumni, kepuasan pengguna alumni itu nanti masuknya ke dalam layanan karir. Seperti itu. Selain layanan karir, di Career Center ada lagi? Ada yang tahu? Belum tahu. Kalian bisa tidak hanya kalau tadi poliklinik kesehatan kita secara fisik, tapi di layanan karir kita itu juga menyediakan untuk bimbingan konseling ataupun berkaitan dengan ya psikologi seperti itu. Ini tuh. Ada lagi. Silakan. Kalau boleh dijelaskan sedikit nih Bu, mata kuliah inti apa saja yang mendasari teknik industri ini? Lalu kemampuan dasar apa saja yang diperlukan kalau mau masuk prodi teknik industri ini Bu? Mata kuliah inti ya, mata kuliah inti. Sebenarnya tadi kita mengacu aja pada BOK, Body of Knowledge ya. Cukup banyak ya kalau saya sebutin. Mungkin nanti kalau misalnya itu saya di ini sama tim kurikulum gitu ya. Sama tim kurikulum. Tapi intinya adik-adik yang pertama kita lihat adalah dari BOK-nya itu. Kalau misalnya BOK 1 itu adalah Work Design and Measurement. Ini bisa tercermin di dalam mata kuliah analisis perancangan sistem kerja. Nah, kemudian ada mata kuliah ekonomik ya, Economic Engineering. Ini kalian berkaitan dengan analisis kelayakan investasi. Mungkin kalian dapatkan di analisis biaya, kemudian ekonomi teknik. Nah, ya siapa yang udah dapet ini ya? Kemudian mata kuliah ataupun BOK ya, Human Factor and Ergonomic. Nah, ini kita bisa lihat di mata kuliah ergonomi. Kemudian ada sistem design, ada product development. Nah, ini kalian mendapatkan mata kuliah seperti pengembangan produk, perancangan desain ya, perancangan produk. Kemudian ada mata kuliah atau BOK, Body of Knowledge, Quality and Reliability Engineering. Nah, ini bisa kalian temui di mata kuliah pengendalian penjaminan mutu. Meskipun di dalam satu BOK itu bisa terdiri dari 2 ya, 2 atau 3, 1 atau 2 atau 3 bahkan mata kuliah seperti di quality. Ini nanti kita akan turunkan ada beberapa mata kuliah seperti manajemen perawatan seperti itu. Jadi intinya kita mengacu pada body of knowledge seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Lalu kemampuan dasar apa saja nih Bu yang diperlukan? Oke, kemampuan dasar yang diperlukan. Sebenarnya kalau waktu masuk apa ketika berada di kuliah nih? Waktu mau masuk Bu. Waktu mau masuk. Oke. Waktu kalian masuk, saya juga tanya deh ya. Waktu kalian mau masuk, kalian dites apa? Kalau saya itu cuma pakai nilai rapot aja. Oh, karena ikut yang gelombang PMDK ya? Ya. Oke. Kalau Angel? Sama Bu, gelombang PMDK. Oh, gelombang PMDK, keren. Jadi sebenarnya di teknik industri Udinus ini kita tidak mensyaratkan secara spesifik kemampuan khusus yang harus dimiliki. Ya, kemampuan khusus yang harus dimiliki itu tidak ada secara spesifik. Karena apa? Syaratnya adalah kalian itu setidaknya at least punya kemampuan dari jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu di mana sekolah menengah ya, sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, itu kan sudah pasti ada modal ya, modal dasarnya, baik itu ilmu dasar misalkan matematika atau mungkin ilmu dasar dari apa lagi? Dari ya pokoknya intinya akan lebih baik memang kuat di matematika sama fisika. Nah, kalau kita mengacu nih adik-adik pada OBE, kurikulum OBE,
itu kita ada matematik dan basic science. Ya, minimum 20% dari total SKS. Ya, minimum 20% dari total SKS berarti berapa tuh? Kita kalau kalian lulus itu 145 SKS. Jadi 29 SKS itu basic science. Matematik and basic science ya. Nah, jadi kalau dibilang kemampuan dasar ya at least pokoknya kalian punya kemampuan dasar matematik yang sudah kalian dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Karena apa? Nanti ketika kalian masuk itu akan diasah dengan yang tadinya belum kalian tahu gitu ya, ilmu-ilmu ke teknik industrian yang belum kalian dapatkan, kalian akan dapatkan dan tumbuh di bersama program studi teknik industri UDINUS seperti itu. Soft skill nih Bu, soft skill kayak misalnya komunikasi, kepemimpinan, critical thinking kan sangat dibutuhkan di dunia industri. Nah, gimana sih prodi kita ini mendorong pengembangan aspek ini buat mahasiswa? Oke. Program studi teknik industri UDINUS dalam mendorong soft skill mahasiswa ini berlangsung sebenarnya secara sistematis adik-adik ya, melalui mungkin nggak kalian sadari kita sudah melakukan mendorong kalian, memotivasi kalian melalui sistem akademik sebenarnya ya, di akademik baik itu di perkuliahan secara teoritis maupun di praktikum. Ini di satu hal ya, di satu sisi dari sistem akademik. Bisa terlihat contohnya di mana? Ada apa aja? Komunikasi, critical thinking, sama kepemimpinan. Banyak sekali mata kuliah di teknik industri ini yang berbasis problem based ataupun project based ataupun case study ya. Nah, ini semua ada mata kuliah apa nih kalian yang bertim, berkelompok nih? Yang berkelompok. Banyak Contohnya banget. APSK Bu. APSK berkelompok. Oke, terus apa lagi? Prosman. Hampir rata-rata kalian berkelompok kan? Ya. Nah, dengan kalian dibentuk suatu kelompok, apa soft skill yang bisa kalian dapatkan? Kerjasama, komunikasi, ya. Kerjasama nggak bisa dibentuk ataupun nggak bisa sukses nih kalau nggak ada komunikasi di dalamnya. Masa di dalam satu tim diem-dieman gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalian di dalam tim itu biasanya dikasih project ataupun studi kasus. Kalian diminta untuk melakukan atau kalian sering nggak disuruh bikin tugas besar gitu ya? Sering. Tugas besar. Tujuannya bukan menyusahkan mahasiswa itu, sebenarnya bukan itu, tetapi memang kita di situ akan melatih soft skill kalian. Bagaimana kalian bisa berpikir secara kritis itu tadi untuk menyelesaikan sebuah problem. Kalian dihadapkan dengan kasus, kalian dihadapkan dengan di dunia nyata tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, dari situ kan kalian akan bisa berpikir bagaimana saya bisa, masalah apa yang ada di luar sana. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah. Nah, tentu saja di dalam sebuah tim juga pasti ada pemimpin. Nah, di situ peran bagaimana kita melatih kepemimpinan, bagaimana kita melatih komunikasi untuk bisa menghasilkan sebuah kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah, berdiskusi, bertukar pendapat gitu ya. Nah, tidak hanya di kegiatan perkuliahan. Kemudian kalian itu juga didorong nih untuk bisa ikut organisasi. Ya. Ini seperti kalian di sini ikut organisasi radio. HMTIN Bu. Oh, HMTIN ini. Iya. Oke, HMTIN. Ikut HMTIN. Nah, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan dengan ikut organisasi? Gantian nih yang saya tanya ya. Kalau dari aku sendiri sih banyak ya Bu. Yang pertama kan karena aku ketua divisinya, udah pasti kepemimpinannya dapet, komunikasinya dapet. Terus kita juga diajarin gimana sih cara menghadap ke dosen yang benar, kebimbang juga gitu. Dan merencanakan suatu kegiatan. Oke. Bagaimana kita merencanakan kan nggak instan ya, itu butuh keterampilan sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik, bagaimana kita bisa menyampaikan rencana kita gitu kan ya, negosiasi bahkan ya, negosiasi dengan orang lain atau dengan divisi lain mungkin seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung soft skill tadi itu sudah terasah
Nah, ini dari organisasi ya. Bisa kalian dapatkan di luar kegiatan perkuliahan. Kemudian bisa apa lagi sih, Dek? Kita bisa ikut lomba. Jadi mungkin dosen ataupun dosen wali kalian ataupun dosen mata kuliah atau dosen pembimbing lain ya, itu juga mensupport mahasiswa untuk bisa ikut serta di dalam lomba. Ketika kalian ikut lomba, ada soft skill lainnya. Apa? Berani mencoba suatu hal yang baru. Harus bisa beradaptasi, gitu kan ya. Nah, selain tadi kegiatan perkuliahan, organisasi, ikut lomba, kalian nanti ada magang. Magang itu juga, nah benar-benar kalian diterjunkan gitu kan ya. Benar-benar diterjunkan. Nah, kalian bisa lihat di situ apa yang diperlukan ketika menjadi seorang pekerja, ketika berada di industri, ketika berada di dunia nyata. Nah, itu udah diasah itu deh gitu. Terus ada lainnya nih yang salah satu yang beda gitu ya. Fakultas Teknik ini kita memang lagi menggodok pembuatan modul soft skill di Fakultas Teknik. Nah, kenapa? Karena memang sekarang itu strategi rekrutasi yang ada di industri itu recruit for attitude and train for skill. Jadi nanti skill itu belakangan bisa dilatih gitu ya. Tapi yang mereka lihat itu adalah attitude. Attitude itu kan tidak hard skill, tidak serta-merta kompetensi teknis, tetapi suatu hal soft skill kita, karakter kita seperti apa. Nah, kalau di teknik sendiri ini kita lagi kembangkan 7K namanya. 7K ya. K-nya yang saya ingat-ingat juga ya. K yang pertama itu adalah kesopanan. Kemudian yang kedua kedisiplinan. K yang ketiga kerjasama. K yang keempat ketangguhan. Terus saya lupa. Kemudian kreativitas, kemampuan berpikir kritis, ya, kemampuan berpikir. Ada lagi yang kurang? Tadi udah berapa? 6. Sebentar. Kesopanan, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, ya, kerjasama, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis dan ketangguhan. Acak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Acak nggak apa-apa ya. Nah, ini yang menjadi poin penting adik-adik. Kita lagi menggodok itu bagaimana? Sebenarnya itu nanti akan kita nilai, kita ukur di dalam kalian berkegiatan pembelajaran sehari-hari. Contohnya nih kedisiplinan gitu ya. Tepat waktu nggak ngajarnya atau masuk kuliahnya, masuk kampusnya. Kemudian harusnya 100% kehadiran. Nah, ya. Tuh. Nah, itu diukur untuk mengukur kedisiplinan itu tadi. Bicara mengenai program beasiswa nih Bu, apakah dari pihak Udinus sendiri menyediakan program beasiswa yang bisa buat umum atau mahasiswa teknik industri Udinus? Oke, ini untuk masuk atau ongoing nih? Bisa masuk dan ongoing. Iya, oke. Ya, jadi program studi beasiswa ya, program beasiswa ini banyak sekali adik-adik. Jadi memang selain dari Udinus sendiri, memang ada pemerintah ya, tapi tentu saja difasilitasi oleh Udinus. Ya, jadi program-program pemerintah seperti KIP, kemudian atau dari swasta juga ada, seperti Jarum Foundation, BCA Finance, kemudian ada Basnas. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya program beasiswa ya dari pemerintah yang difasilitasi oleh Udinus. Ya, kemudian ada dari Udinus sendiri juga ada program beasiswa prestasi, kemudian ada yang ongoing juga ada. Jadi ketika masuk tentu saja kalau prestasi itu bisa ya. Jadi mungkin dari PMDK juga ada prestasi-prestasi. Nah, itu ada beasiswanya sendiri. Nah, jadi banyak sekali beasiswa. Kalau misalnya mau lihat memang lebih jelasnya itu di kemahasiswaan.dinus.tek.id. Ya, Bima. Ya, yang mengurusi beasiswa. Bahkan kalau sekarang kemarin ada salah satu ya mendapatkan beasiswa di dalam proses perjalanan. Jadi tidak hanya ketika masuk, ketika kalian kuliah,
kalian bisa mendapatkan beasiswa. Teman-teman yang ada ikut lomba, menang, juara, itu dapat beasiswa juga. Tergantung nanti dari tingkatannya ya, nasional sampai internasional. Kemudian apalagi ya, kemarin ada yang beasiswa dari IEEE ada dapat. Ya, oke, itu saja sih. Ada beasiswa tahfiz juga diselenggarakan oleh Udinus. Udah tahfiz? Oke. Baik. Nah, Ada kalau lagi? di internet tuh banyak orang-orang yang bilang teknik industri itu nggak cocok buat mereka yang nggak suka matematika. Bener nggak sih, Bu? Enggak bener ya. Kalian suka matematika gitu ya? Aduh. Enggak, karena ini sedikit tricky sebenarnya. Lebih banyak orang di internet itu yang bilang bahwa kalau masuk teknik itu harus belajar matematika, pusing Iya, gitu kan. Bu. Nah, kalau ini kenapa kok apakah ada matematikanya atau tidak gitu ya? Berarti mereka suka matematika gitu ya. Oke. Nah, jadi pertama, salah satu yang harus dipenuhi itu memang basic science and mathematics ya, matematik and basic science yang tadi saya sampaikan itu sampai 20% adik-adik. Jadi kalau yang suka matematika datanglah ke kami. Tapi jangan khawatir bagi yang nggak suka juga ya. Jadi memang teknik industri ini dia mengintegrasikan, atau salah satu keunggulannya adalah multidisiplin ya. Multidisiplin ini kita matematika, basic science, kemudian ilmu ke teknik industrianya. Kita ada social science juga ya, social science. Jadi di dalamnya beragam sekali, banyak disiplin yang bisa kita pelajari. Jadi yang suka matematika welcome, yang nggak suka pun juga welcome. Kalau prospek kerjanya sendiri apa aja, Bu? Prospek kerja, oke. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ya dilihat di websitenya ft.dinas.ec.id. Karena kita membangun yang namanya profil lulusan dan juga profil karir. Nah, profil karir ini, prospek kerja di teknik industri itu luas banget adik-adik. Kita bisa kerja di industri manufaktur, kita bisa kerja di industri jasa, atau bahkan peluang kerja untuk membangun usaha sendiri, baik untuk di bisnis manajemen, jadi konsultan pun juga bisa. Kemudian baik di IT, karena salah satu keunggulan juga ya di Universitas Jenderal Suwantoro ini kan IT-nya. Nah, jadi prospeknya luas sekali. Di industri manufaktur ada QC, quality control ya. Kemudian ada IE, industrial engineering staff. Kemudian ada PPIC ya. Jadi yang tadi tuh di BOK tadi itu emang membentuk profil karir adik-adik. Profil karir. Jadi macam-macam, HSE, Health Safety and Environment. Kemudian ERP, kalau kita bergerak yang di teknologi informasinya, ini kita bisa main di ERP, kita bisa main di data analis. Jadi itu adalah profil karir ya, profil karir yang bisa ditawarkan oleh teknik industri. Kalau dibandingkan dengan jurusan teknik lain nih Bu, apakah lulusan teknik industri punya peluang karir yang lebih tinggi, apalagi di perkembangan teknologi di era sekarang? Iya, lebih tinggi tentu saja ya. Industri sekarang itu maju pesat ya. Salah satu tolok ukur bahwa sebuah negara itu maju itu adalah dari teknologi gitu ya. Dilihat dari bagaimana perkembangan industri yang ada dan juga dari kemajuan teknologi yang ada gitu kan ya. Nah, di teknik industri ini kan dia akan selalu terus mengikuti perkembangan zaman dan akan selalu ada yang seperti tadi disampaikan. Manufaktur aja bidangnya ada berapa? Sektornya ada berapa? Nah, ini kita bisa masuk semua di segala sektor. Industri jasa ada nggak yang diperbankan? Banyak. Lulusan teknik industri bisa bekerja di perbankan, bisa bekerja di layanan servis, ya, di industri manufaktur pun oke. Jadi peluang kerja yang ditawarkan dari lulusan teknik industri itu insya Allah luas dan banyak. Kalau lulusan teknik industri di Udinus sendiri nih Bu, udah siap belum sih Bu langsung terjun ke dunia kerja gitu? Kalau sekarang kamu angkatan berapa? Saya baru semester 4. Oh, baru semester 4. Iya. Oke.
Ini menarik ya. Jadi kalau kita lakukan tracer ya, kita itu alhamdulillahnya tracer studinya di prodi kita itu banyak yang bekerjanya cepat nih. Jadi setelah lulus ada beberapa yang sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebelum lulus pun udah dapat pekerjaan gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Banyak juga teman-teman yang sebelum lulus pun udah dapat kerja. Nah, tadi boleh diulangi sekali lagi? Lulusan teknik itu Sudah siap. iya, Insya Allah sudah siap. Sudah siap. Oh. Sebenarnya kalau kita bilang ya, kesiapan itu tergantung pribadinya sih deh. Pribadinya masing-masing ya. Karena kalau misalnya saya bilang tingkat kesiapan, siap nggak Bu? Siap, tapi ada yang tingkat kesiapannya matang gitu ya. Ada juga yang masih tengah-tengah atau ada yang masih kecil gitu kan ya. Tapi siap gitu kan ya. Nah, tapi di sini program studi teknik industri ya. Dan sekarang tadinya hanya ada satu ya di teknik industri, sekarang udah di fakultas teknik diambil menjadi mata kuliah fakultas. Kita untuk mempersiapkan calon lulusan, ini ada namanya mata kuliah bimbingan karir ya. Nanti di semester 7 ya, kalau ini masih semester 4 apalagi masih semester 2 ya Angel ya. Di semester 7 itu kalian akan mendapatkan mata kuliah bimbingan karir. Tujuannya apa? Tujuannya memang mempersiapkan calon lulusan untuk menyongsong dunia kerja. Nanti di situ kalian akan diperkenalkan dari praktisi-praktisi yang ada di industri gitu ya, untuk berbagi apa yang harus dipersiapkan ketika kalian akan masuk dunia kerja. Persiapannya apa? Mungkin nanti harus apply lamaran, membuat CV kan seperti itu ya. Kemudian dan yang paling utama, beberapa prodi sekarang sudah ada bimbingan karir. Tapi yang menjadi pembeda nih di teknik industri dan juga fakultas teknik, kita menyiapkan kalian salah satu yang menjadi unggulan, memastikan kalian siap, itu adalah uji kompetensi. Jadi nanti di BK ini kalian akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangnya. Ya, bidang teknik industri gitu ya, misalnya di PPIC. Nah, ini udah kita siapkan, atau product design gitu ya. Ini sudah ada. Jadi nanti kalian akan dilakukan uji sertifikasi, kalian akan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh negara. Nah, nanti sertifikat ini menjadi bekal yang kuat buat kalian bersaing dengan mungkin para pencari job seeker lainnya gitu ya, untuk bisa bersaing di dunia kerja seperti itu. Kalau persiapan buat kita sendiri nih Bu, yang masih mahasiswa belum mau lulus, itu tuh apa yang bisa kita kejar mulai sekarang biar kita tuh nanti bisa cepat dapat kerja tuh? Biar cepat dapat kerja. Yang pertama, sebenarnya yang sudah kalian lakukan saat ini adalah proses mengasah keterampilan teknis atau aspek teknisnya ya, aspek teknis yang kalian dapatkan di perkuliahan. Ya, berarti kan kalian harus mengikuti perkuliahan dengan baik ya, tentu saja belajar yang benar gitu ya. Oke, kemudian sebenarnya intinya kita bisa lihat adik-adik, gampangannya karena kalian ini masih di semester 2 atau 4, kita harus melihat tantangan dan peluang yang ada, kebutuhan industri di masa mendatang. Apa kebutuhan industri di masa mendatang? Ya, yang itu tadi saya sampaikan. Sekarang kita sudah masuk revolusi industri 4.0, bahkan sudah siap menyongsong 5.0 kan gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan skill ini. Ini yang harus kita persiapkan gitu tadi ya. Persiapkan skill yang dibutuhkan untuk industri di masa mendatang. Kemudian, kita bisa meningkatkan value. Kita tidak hanya sekedar perkuliahan, tetapi itu tadi kalian ikut aktif organisasi, kalian ikut seminar-seminar gitu ya. Di situ kan tidak hanya menambah pengetahuan ataupun wawasan kita, tetapi satu lagi, memperluas koneksi, networking. Ya, networking itu penting sekali. Ya,
Itu sih menurut saya. Jadi kalian persiapkan dari keterampilan teknis, dari soft skill, kemudian kalian bisa prediksikan ya kebutuhan industri masa mendatang, dan juga tingkatkan value kalian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Oke, tidak terasa nih Bu, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Apa nih harapan kedepannya untuk mahasiswa teknik industri Udinus serta harapan kedepannya buat Udinus? Oke, sebelumnya harapan kamu untuk dosen-dosen Udinus apa? Apa nih? Oke, kalian pengen apa nih? Dari saya pengen apa nih? Semakin semangat Semangat mengerjakan apa? Apa yang bikin Mengajar, Bu? Bu. Oh, mengajar. Mengajar. Oke, semakin semangat mengajar. Semangat nggak ya? Waduh. Oke ya. Kalau untuk mahasiswa sendiri, khususnya di prodi teknik industri ya, teknik industri Udinus, ada beberapa pesan ya dari saya gitu ya. Janganlah kalian kuliah itu suka mengeluh. Iya, aduh banyak tugas gitu ya. Oke, jangan kuliah suka mengeluh. Kuliahlah dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa tumbuh. Oke ya, jangan kalian kuliah hanya untuk mengejar nilai, tapi bagaimana kita berkuliah untuk bisa menjadi pribadi yang menginspirasi dan berkontribusi. Oke ya, oke. Terus kalau kuliah itu jangan cuma mengejar gelar ya, tapi kuliahlah untuk mimpi yang lebih besar. Oke. Terus mungkin satu lagi nih ya, kalau kita itu jadi mahasiswa jangan suka berperan, tapi jadi mahasiswa yang berperan gitu. Keren banget Bu Oke. Amal penjelasannya. Pesan-pesannya juga bagus banget. Lengkap banget ya penjelasannya Bu Amal dari awal sampai akhir ini. Nah, buat kalian yang masih semester awal, pastinya lebih semangat ya buat menjalani semester berikutnya. Kan udah tahu apa aja prospek kerja teknik industri. Oke. Buat teman-teman yang baru lulus dan masih bingung mau pilih jurusan apa, gimana nih setelah dengerin podcast kita? Kalian makin bingung atau makin yakin mau ke teknik industri? Pastinya kalau mau ambil prodi teknik industri yang terbaik dan terlengkap ya cuman di Udinus. Karena Udinus ini perguruan tinggi swasta nomor 1 di Jawa Tengah. Apalagi prodi kita ini udah akreditasi unggul dan juga terakreditasi internasional. Oke, sekian dulu ya Sobat pendengar podcast pendidikan HMTI. Sampai jumpa semuanya. Buat kalian nih yang sekarang masih bingung nih mau gimana pas udah kuliah, nanti mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa pura-pura, atau mau jadi mahasiswa no-lab, atau mau punya banyak temen nih. Nah, kalau kalian masih kepo atau penasaran dengan ruang lingkup di teknik industri, jangan lupa tonton di seri 1 dan 2 kita ya, di video sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih buat Sobat setia pendengar podcast pendidikan HMTI pada seri kali ini. Sampai jumpa di podcast pendidikan HMTI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.